Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait optik geometri, yaitu yang terakhir adalah macam-macam alat optik. Nah, alat optik ini adalah alat-alat yang digunakan berupa, contohnya adalah mata, kemudian ada kamera, ada loop, kemudian ada mikroskop dan teropong. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama adalah mata serta cacat mata. Nah, mata yang kita miliki ini banyak manfaatnya sehingga diaplikasikan ke dalam berbagai macam teknologi. Salah satunya adalah kamera. Nah, di sini mata berfungsi untuk menerima, memfokuskan dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata, kemudian menghasilkan bayangan dan hasil bayangan objek itu ditangkap oleh retina. Nah, nanti hasil yang ditangkap oleh retina dikirimkan ke otak melalui saraf dan diterjemahkan sehingga kita mampu melihat dengan nyata. Nah, ini ada bagian-bagian mata. Kemudian ini ada ilustrasi bagaimana prinsip kerja kondisi organ di dalam mata kita saat kita melihat benda-benda yang sangat jauh serta benda-benda yang sangat dekat. Nah, jika benda yang sangat jauh, maka kondisi pupil kita akan melebar, otot mata akan mengkerut, sedangkan lensa mata memanjang dan memipih. Kemudian jika melihat benda-benda yang sangat dekat, maka pupil mata akan mengecil, otot mata akan memanjang, serta lensa mata akan mengkerut dan mencembung. Nah, di dalam mata normal disebut sebagai emetropi. Nah, ada sebutan PP atau punctum proximum, yaitu titik dekat mata normal kurang lebih 25 cm. Punctum remotum atau PR, titik terjauh, kita bisa melihat secara normal di kondisi jarak jauh tak hingga. Nah, kemudian cacat mata, yang pertama ada mata miopi atau rabun jauh. Ilustrasi gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri, di mana saat ada sinar datang atau cahaya dari suatu objek ditangkap oleh mata, maka hasil bayangannya itu akan jatuh di depan retina. Nah, seperti ini, jatuhnya itu di titik-titik itu di depan retina. Nah, maka di sini punctum proximumnya kurang dari 25 cm, artinya jarak dekatnya itu kurang dari 25 cm, sedangkan jarak terjauhnya kurang dari tak hingga. Jadi kita kalau punya mata miopi, kita nggak bisa lihat benda-benda yang jauh. Makanya jika kalian di antara kalian ada yang menderita miopi, pasti kalian harus duduk di dekat dengan papan tulis. Karena kalau jauh, posisi kursi di belakang, kalian tidak akan bisa melihat tulisan yang ada di papan tulis. Nah, kemudian dia dibantu menggunakan lensa negatif, lensa cekung. Untuk rumus daya negatif 100 per PR atau 100 per fokus dalam bentuk cm. Nah, satuannya adalah dioptri ya. Jadi nanti satuannya adalah negatif. Kemudian setelah miopi, kita akan bahas lawannya yaitu hipermetropi atau rabun dekat. Nah, ini kebalikannya, jadi cahaya yang masuk dari objek itu jatuhnya di belakang retina. Nah, maka di sini perlu bantuan lensa positif. Biasanya kalau hipermetropi ini diderita oleh orang tua, di mana punctum proximumnya lebih dari 25 cm, punctum remotumnya sama dengan tak hingga. Jadi di sini orang-orang tua itu biasanya ketika membaca tentu kayak baca HP, HP-nya agak jauh dari pandangan. Nah, itu baru terbaca dengan jelas. Maka untuk rumus kuat lensanya adalah 4 dikurangin 100 per PP atau punctum proximumnya atau titik terdekatnya. Kemudian satuannya dioptri. Nah, yang ketiga adalah presbiopi atau mata silindris atau penderitanya disebut astigmatisme. Nah, ini penderitanya mengalami gabungan dari kedua cacat mata yang sebelumnya. Jadi di sini jatuhnya bayangan jauh sekali dari retina dan dia memiliki cacat mata yang mana bentuknya agak mencembung bentuk dari lensanya.
Kemudian dia memiliki nilai punktum proksimum lebih dari 25 cm, sedangkan punktum remotumnya kurang dari tak hingga. Dia perlu dibantu lensa double, bisa atasnya negatif, bawahnya positif atau sebaliknya. Nah, kemudian dayanya adalah gabungan dari keduanya, min 100 per PR sama P yang kedua yaitu 4 min 100 per PP. Yang kedua, kita bahas tentang kamera. Kamera ini prinsip kerjanya sama seperti mata. Nah, jadi cahaya masuk, difokuskan oleh lensa, ditangkap oleh retina. Nah, retinanya ini berupa film pada kamera. Kita bahas tentang kamera analog dulu ya. Jadi di sini untuk jenis kamera analog kita pakai film, yang mana prinsipnya seperti retina. Kemudian kamera terdiri atas lensa cembung, diafragma, dan film. Nah, di sini lensa yang bisa diubah-ubah, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nah, ini jalannya sinar. Jadi ada benda terus masuk ke dalam lensa dan diteruskan ke film. Hasil bayangannya adalah maya terbalik, diperkecil. Dan rumusnya untuk mencari jarak benda sama seperti pada mata. Oke, yang ketiga adalah loop atau kaca pembesar. Nah, loop ini fungsinya untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Jadi benda-benda yang kecil bisa dibantu untuk dilihat menggunakan loop. Nah, secara matematis ada dua pembagian, yaitu mata tidak berakomodasi dan mata yang berakomodasi. Untuk mata yang tidak berakomodasi, perbesarannya M sama dengan SN. SN itu adalah titik dekat mata 25 cm per fokus, sama dengan dalam satuan cm. Nah, ini ada ilustrasi gambar. Jadi ketika mata berakomodasi maksimal, yaitu yang bagian A untuk pengamatan langsung, jarak benda sebesar jarak normal, ketinggian benda sebesar H. Nah, ketika menggunakan loop dan diamati dengan mata berakomodasi, maka letak bendanya ini diletakkan di antara pusat O sampai ke F, dan hasil bayangan benda memiliki ketinggian H aksen yang sangat besar, sehingga hasil bayangannya diperbesar. Maka S aksennya sebesar SN juga, dan di sini rumusnya mata berakomodasi. Nah, untuk melihat loop dengan mata berakomodasi itu cukup melelahkan. Nah, jadi biasanya digunakanlah mata yang tidak berakomodasi. Nah, maka untuk mata yang tidak berakomodasi di sini benda diletakkan di fokus sehingga S aksennya tak hingga. Nah, maka untuk mata yang tidak berakomodasi di sini perbesarannya adalah 25 per fokus ditambah 1. Berikut ada contoh soal tentang loop, yaitu contohnya seorang tukang jam mempunyai sebuah loop, fokusnya 5 cm, hitung perbesaran maksimum yang diperoleh dari loop. Hitung juga perbesaran loop jika mata tidak berakomodasi. Nah, jadi perbesaran maksimum diperoleh ketika perbesarannya itu diperoleh mata normal 25 cm. Jadi M-nya SN per F ditambah 1, maka perbesaran maksimalnya adalah 6 kali. Tetapi untuk loop dengan mata tidak berakomodasi, maka SN per F perbesarannya adalah 5 kali. Ini juga ada contoh tentang kamera. Kalian bisa simak dan dibaca baik-baik, yaitu menentukan fokus lensa. Kita pakai perumusan yang sama seperti mata. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Dan di sini ada informasi dari hubungan antara perbesaran, ketinggian dengan jarak benda. Berikut juga ada contoh soal tentang kacamata. Bisa kalian simak sendiri dari contoh soal dan pembahasannya. Nah, kita lanjut ke mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil. Nah, jadi lebih spesifik atau lebih detail lagi daripada loop.
Nah, di mikroskop ini ada dua lensa. Lensa yang dekat mata dengan lensa yang dekat dengan objek yang kita amati. Untuk lensa pertama disebut sebagai lensa objektif, diletakkan di dekat benda yang diamati. Kemudian ada lensa okuler yang dekat dengan mata. Nah, kemudian jalannya sinar, kalian harus ingat proses pembiasan. Nah, jadi dia mengalami 2 kali pembiasan. Jadi, ini untuk pembentukan bayangan mikroskop pada mata berakomodasi. Yang bawah, mata yang tidak berakomodasi. Rata-rata untuk mata tidak berakomodasi itu tidak menghasilkan bayangan benda. Jadi bayangan bendanya itu tidak bertemu atau tak hingga. Nah, maka untuk yang pertama ini, saya jelaskan terlebih dahulu jalannya sinar. Yang pertama, diletakkan benda di antara sebelum lensa objektif. Nah, jadi di sini di 2 kali fokus. Ini jarak fokus objektif, dia diletakkan di 2 kalinya atau di sebelumnya FOB. Nah, benda ini mengalami jalannya sinar, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan menuju fokus objektif. Nah, ini proses pembiasan. Sifat yang kedua, ingat pembiasan, sinar datang melalui pusat kelengkungan diteruskan. Maka akan terbentuk perpotongan. Ini adalah hasil bayangan dari lensa objektif. Nah, hasil bayangan di lensa objektif ini menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, kita biaskan lagi. Sekarang jalannya sinar, bendanya kan ini udah arahnya ke bawah. Nah, maka dia dibiaskan sejajar sumbu utama, kemudian diteruskan ke fokus, dan sifat yang kedua melalui pusat kelengkungan. Ketika ini ditarik garis, maka dia akan menemukan sebuah perpotongan. Nah, hasil bayangannya seperti ini. Ini yang ditangkap oleh mata. Jadi mata itu melihat bayangannya adalah maya terbalik diperbesar. Seperti itu. Nah, maka hasil bayangan yang ditangkap oleh mata menjadi lebih besar dari ukuran semula. Oke, ada besaran-besaran fisika, ada FOB. Ini adalah fokus terhadap lensa objektif. Ada FOK, fokus terhadap lensa okuler. Nah, ada SOB, jarak benda sampai lensa objektif. S aksen OB, jarak bayangan pertama terhadap lensa objektif. SOK, jarak benda terhadap lensa okuler. Karena benda ini bayangannya si objektif, dia kan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, ada jarak S aksen OK, itu dari sini sampai sini. Nah, itu S aksen OK. Atau jarak bayangan benda terhadap lensa okuler. Nah, yang membedakan mata tidak berakomodasi dan mata tanpa akomodasi, mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi itu di sini. Jadi ada benda diletakkan di 2 kali fokus. Dia mengalami jalan sinar terhadap lensa objektif sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui FOB. Kemudian sifat yang ketiga langsung diteruskan melalui pusat kelengkungan. Maka bayangannya di sini. Nah, letak bayangan dari S aksen OB itu tepat jatuh di FOK. Itu yang membedakan dengan mata berakomodasi. Jadi, ini S aksen OB itu sama dengan FOK. Sedangkan di mata mata berakomodasi, S aksen OB-nya itu hanya sampai di area sini. Sedangkan FOK dia punya nilai sendiri. Nah, jadi jatuhnya bayangan objektif tidak di FOK. Seperti itu. Sedangkan mata tanpa akomodasi jatuhnya bayangan di FOK. Jadi S aksen OB itu sama dengan FOK atau fokus okuler. Nah, bayangan ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Kita bikin jalannya sinar lagi. Dia dibiaskan sejajar sumbu utama, kemudian diteruskan ke fokus okuler.
Nah, terus kita ambil sifat yang langsung ditembakkan dari pusat kelengkungan. Maka dia tidak akan terjadi perpotongan sinar. Nah, jadi S aksen OK itu tak hingga. Jadi dia tidak terbentuk bayangan okuler. Biasanya ya hasil bayangannya di sini ngeblur seperti itu. Nah, ini ringkasannya. Jadi tadi kita udah bahas mikroskop yang tidak berakomodasi, yaitu berkas sinar yang keluar sejajar. Nah, artinya tak hingga. Jadi bayangan objektif terletak di FOK atau fokus okuler. Nah, panjang mikroskop kita bisa hitung dari jarak antara S aksen OB sampai FOK. Dijumlahkan. Sedangkan mata berakomodasi maksimum, dia akan terbentuk perpotongan sinar yang bisa ditangkap oleh mata. Seperti ini. Nah, jadi panjang mikroskopnya adalah S aksen OB ditambah SOK. Oke. Kemudian di mikroskop itu ada dua lensa, ada lensa objektif dan lensa okuler. Untuk lensa objektif, baik mata berakomodasi dan tanpa akomodasi hitungannya sama. Kita bisa menentukan perbesaran lensa, yaitu MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Nah, rumus untuk fokusnya sama seperti biasa, 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Ini untuk lensa objektif atau lensa yang pertama. Kalau di okuler, dia mengalami dua sifat perbesaran. Khusus perbesaran yang tanpa akomodasi adalah MOK sama dengan SN per FOK. Sedangkan lensa yang berakomodasi maksimal ditambah 1. Nah, itu bedanya. Kalau ditanyakan perbesaran mikroskop total, maka kalian lihat dulu apakah dia tanpa akomodasi atau berakomodasi. Kalau misalkan tanpa akomodasi, berarti nanti MOB dikali MOK untuk yang tanpa akomodasi. Tapi jika dia berakomodasi maksimal, maka MOB dikali MOK untuk yang berakomodasi maksimal. Oke, berikutnya adalah teropong bintang. Nah, teropong bintang ini biasa kita amati untuk melihat benda-benda di luar angkasa. Untuk mata yang tidak berakomodasi, ingat dia tidak akan terbentuk bayangan, artinya di sini jatuhnya bayangan di tak hingga, maka sinarnya itu datang dari jauh tak hingga ya. Nah, ini objek sinar yang datang, misalkan dia dari bintang di luar angkasa. Masuk bayangannya, sinarnya membentuk dibiaskan menuju FOK. Nah, sekarang bayangan yang terbentuk di FOK akan dibiaskan melalui lensa okuler. Sinar sejajar sumbu utama ke fokus melalui pusat kelengkungan. Maka ini adalah titik-titik di mana dia tidak akan terjadi perpotongan. Nah, jadi berkas sinar datang sejajar, maka bayangan objektif jatuh di fokus objektif. Dan fokus objektif berhimpit di fokus okuler. Sehingga panjang teropongnya itu adalah FOB ditambah FOK. Untuk perbesaran hanya FOB dibagi FOK. Sedangkan mata yang berakomodasi, maka dia akan terbentuk bayangan benda. Nah, berkas sinarnya itu dari jauh tak hingga, dari luar angkasa misalkan, kan jauh, dia dibiaskan melalui fokus objektif. Benda jatuh di fokus objektif. Nah, sinar yang sudah jatuh ini kan terbalik, maka dia dibiaskan melalui lensa okuler ke fokus, ke pusat kelengkungan. Ketika ditarik, dia akan terbentuk bayangan di sini. Nah, maka bayangan yang ditangkap oleh mata ini dihitung untuk perbesarannya yaitu FOB per SOK. Jadi, rumusnya adalah FOB per FOK dalam kurung SN plus FOK per SN. Sedangkan panjang teropongnya itu adalah FOB ditambah SOK. Nah, mirip seperti mikroskop ya. Jadi, bayangan FOB tidak jatuh di FOK. Tapi kalau yang tidak berakomodasi, nilai dari bayangan FOB tepat di FOK. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah teropong bumi. Nah, teropong bumi ini dia memiliki 3 lensa. Ada lensa pembalik di tengah-tengah. Jadi di sini yang pertama untuk mata tidak berakomodasi, sinar yang datang dari jauh tak hingga,
akan dibiaskan ke fokus objektif. Karena ini kan lensa objektif dulu. Akhirnya bayangannya terbalik seperti ini. Nah, terus dia dibiaskan menggunakan lensa pembalik supaya bendanya itu jadi berdiri. Nah, jadi ini ada lensa pembalik. Jadi dia sinarnya dibiaskan ke fokus okuler dan di sini diteruskan pusat kelengkungan. Nah, maka sekarang bayangannya berdiri tegak. Nih. Nah, bayangan inilah yang akan ditangkap dan dibiaskan ke okuler sehingga masuk ke mata. Dia diteruskan, kemudian masuk ke fokus dan pusat kelengkungan. Nah, ini kalau tidak berakomodasi dia tak hingga. Dia tidak akan menemukan perpotongan. Oke. Kemudian, bayangan objektif terletak di pusat kelengkungan lensa pembalik. Jadi di sini bayangan objektif FOB ada di pusat kelengkungan lensa pembalik atau 2FP. 2FP itu di sini. Nah, maka panjang teropongnya bisa kita hitung dari fokus objektif ditambah 4 kali fokus lensa pembalik ditambah fokus okuler. Untuk rumus perbesaran cukup FOB per FOK. Sedangkan mata berakomodasi maksimal sama seperti sebelum-sebelumnya, sinar datang dari jauh tak hingga dibiaskan ke fokus objektif dulu, sehingga bayangannya akan terbentuk seperti ini. Nah, setelah terbentuk, dia dibutuhkan lensa pembalik supaya bayangannya menjadi tegak, sinarnya dibiaskan ke fokus okuler. Nah, ini di pusat kelengkungan. Nah, dari fokus okuler ini dibiaskan lagi ke lensa okuler. Maka ke fokus, ke pusat kelengkungan, terbentuklah bayangan yang ditangkap oleh mata. Nah, bayangan yang ditangkap oleh mata itu kita bisa menggunakan perhitungan perbesaran yaitu FOB per SOK. FOB per FOK dalam kurung SN per FOK per SN. Dan panjang teropongnya adalah FOB ditambah 4FP ditambah SOK. Oke, ini adalah penjelasan terkait lensa pada alat-alat optik. Silahkan kalian simak kembali catatannya, kemudian boleh disalin, dan juga jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.